Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai multi degree of freedom system, yaitu sistem struktur dengan kebebasannya berderajat banyak multi. Jadi berarti sistem struktur dengan derajat kebebasannya lebih dari satu. Nah, di sini biasanya kita sudah menggunakan 2 lantai dan seterusnya, tidak 1 lantai lagi, sebagaimana untuk sistem SDOF atau Single Degree of Freedom System. Nah, untuk sistem MDOF, Multi Degree of Freedom System, di sini kita langsung ke contoh soal, kita bahas. Misalkan di sini ada denah dari struktur, kemudian ini tanpa atas ya, di sini ada kolom, kemudian balok, dan kita ambil perwakilannya di sini adalah portal di tengah-tengah, yang apabila kita lihat atau potongnya cara melintang, yaitu di sini ada 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Nah, dari portal tengah ini berarti ada massa di lantai 1 M1 dan massa di lantai 2 atau M2. Nah, ini masing-masing untuk nilai kekakuan di lantai 1, K1 dan K2. Kemudian redaman C1 dan C2. Nah, untuk perpindahannya tidak, satu lagi di sini ada X1 dan X2 dengan waktu T. Nah, perpindahan di X1 ini yaitu sebesar YS, yang di lantai 2 Y double dot S. Nah, pada soal ini diketahui ketinggian lantai 1 yaitu sebesar 15 feet ya, 15 feet, kemudian ketinggian lantai 1 10 feet. Ini contohnya menggunakan sistem feet, inci, pound seperti itu. Berikutnya, dari soal itu, seperti denah gambar tadi, dikenai suatu beban gempa. Untuk menyederhanakan perhitungan akibat beban gempa, struktur dianalisa secara 2 dimensi dengan mengambil portal tengah sebagai perwakilan portal lainnya. Berat lantai yaitu untuk lantai 1 W1 52.500 pon, LB ini bacanya pon, dan W2 25.500 pon. Di mana 1 pon itu sebesar 0,4536 kg force. Jadi 1 pon sama dengan sekitar 0,45 kg ya. Bangunan dianggap sebagai bangunan geser. Hanya terjadi translasi dalam arah lateral. Translasi maksudnya perpindahan ya, dalam arah lateral. Seperti perpindahan X1 dan X2 ya pada masing-masing lantai. Nah, pertanyaannya adalah A, tentukan besarnya simpangan maksimum yang terjadi pada masing-masing lantai akibat gempa dengan percepatan konstan, yaitu percepatannya di sini ya di sini lambang sebelumnya kita lambangnya tadi ada X double dot ya. Di sini lambangnya yang berbeda yaitu Y double dot S yaitu 0,28 G gravitasi, dan akibat spektrum gempa epicentro dengan rasio damping strukturnya psi 10%. Lalu spektrum gempa menurut peraturan gempa Indonesia di sini tidak kita bahas ya, karena peraturan gempa Indonesianya di sini sudah cukup lama. Jadi kita nanti next menggunakan peraturan gempa Indonesia tahun 2012 atau 2019. Dan tentukan juga besarnya gaya geser dan momen yang terjadi pada kolom. Nah, untuk langkah pertama yaitu properti struktur, kita menghitung dulu gravitasi nilai G. Nah, G yaitu 9,81 meter per detik kuadrat, itu sama dengan 386 inci per detik kuadrat. Lalu M1 yaitu W1 per G, M2 W2 per G, kita bagi dengan nilai G 386, kita peroleh nilainya masing-masing 136 dan 66 pound detik kuadrat per inch. Kemudian balok dianggap kaku sehingga kekakuan setiap tingkat adalah K 12E I per L pangkat 3. Jadi besaran inersianya itu adalah 2I ya. Jadi diketahui besaran inersianya itu di soal ini 2I. Jadi itu tergantung di soal juga. Apakah kalau I-nya 1 berarti 12 EI per L pangkat 3. Kalau 2 berarti 12 E kali 2I per L pangkat 3. Atau misalnya 5 berarti 12 E kali 5I dibagi L pangkat 3. Nah, nilai E sama dengan nilai elastisitas yaitu 30 kali 10 pangkat 6 pound per inch kuadrat, dan nilai I1 di sini ditetapkan diketahui 248,6 inch pangkat 4 dan inersia lantai 2 106,3 inch pangkat 4. Maka nilai K1 kita tinggal masukkan ke rumus K1 dan K2 yaitu sebesar 12, masukkan nilai E, lalu inersianya 2 kali I berarti 2 kali nilai inersia masing-masingnya, kemudian dibagi dengan
L pangkat 3. Karena L-nya tadi dalam feet, maka kita kalikan dengan 12. Karena 1 feet itu sama dengan 12 inci. Satuan kita kan inci ya, pound per inci. Maka 15 feet dikali dengan 12, 10 feet dikali dengan 12, baru pangkat 3. Dan ini nilai K1 dan K2. Next. Untuk perhitungan frekuensi dan mode set, nah, persamaan gerak bebas untuk MDOF di sini sudah ditentukan sebesar M1 X1 double dot ditambah K1 X1 dikurang K2 dikali X2 dikurang X1 sama dengan 0. Kemudian ini di lantai 2, lantai 1, lantai M2 X double dot 2 ditambah K2 X2 dikurang X1 sama dengan 0. Nah, ini untuk sama lantai 1 dan ini untuk lantai 2. Kemudian dalam bentuk matrik, jadi persamaan gerak bebas karena ada 2 persamaannya, kita jabarkan dalam bentuk matrik seperti ini, yaitu M1, M2 dalam bentuk diagonal, di sini 0. Lalu ini adalah X1 double dot, X2 double dot. Kemudian ditambah nilai K1 tambah K2, ini min K2 masing-masing, kemudian K2 dikalikan dengan X1 dan X2. Nah, jadi dari 2 persamaan gerak bebas ini dijabarkan dalam bentuk matrik dengan nilai sama dengan 0. Nah, misalkan X1 sama dengan A1 dikali sin WT dikurang alfa. X2 sama dengan A2 sin WT dikurang A. Nah, maka persamaan matrik tadi menjadi K1 tambah K2 dikurang M1 W kuadrat. Ini min K2 min K2. K2 dikurang M2 W kuadrat dengan A1A2 di kolom kedua sama dengan 0. Nah, solusi non-trivial untuk mencari determinan diberikan determinan dari persamaan tadi, yaitu dari persamaan tadi nilai determinannya sama dengan 0, supaya kita bisa mengeluarkan nilai W atau nilai omega. Sehingga M1 kali M2 W pangkat 4 dari hasil perkaliannya ya, M1 M2 W pangkat 4 dikurang K1 tambah K2 dikali M2 ditambah M1 kali K2 semuanya dijumlahkan dulu baru dikali W kuadrat ditambah K1 kali K2 sama dengan 0. Nah, substitusi harga-harga M dan K. Jadi nanti nilai M1 dan M2 sudah ada, lalu nilai K1 dan K2 sudah ada masing-masingnya, masukkan ke dalam persamaan ini dengan data dari soal, kita peroleh nilainya 8.976 W pangkat 4 dikurang ini nilainya berarti 10.974.800 W pangkat 2 ditambah 1,36 kali 10 pangkat 9 sama dengan 0. Nah, karena ini pangkat 4, berarti kita harus mencari persamaan pangkat 4 ya, dengan akar-akarnya menjadi pangkat 2. Jadi dengan persamaan pangkat 4 itu, berarti nanti hasilnya tentu berpangkat 2 ya, berpangkat kuadrat untuk akar-akar polinomnya. Nah, selesaikan persamaan ini dengan persamaan pangkat 4, nanti kita peroleh ada 2 nilai yaitu W1 kuadrat sebesar 140 dan W2 kuadrat sebesar 1082. Nah, dari nilai masing-masing ini nanti kita akarkan lagi, kita peroleh frekuensi alami atau W1 sebesar 11,8 radian per detik dan W2 sebesar 32,9 radian per detik. Nah, ini kita baru memperoleh frekuensi alaminya. Berikut, untuk W1 11,8 radian per detik kita peroleh, masukkan tadi ke rumus K1 tambah K2 dikurang M1 W1 kuadrat dikalikan A1 dikurang K2 A2 sama dengan 0. Nah, kita peroleh nilainya K1, K2, M1, W1 sudah ada, yaitu 55960A 11 dikurang 44300 nilai K2 A21 sama dengan 0. Jadi di sini A11 dan ada A21. A11 berarti baris 1 kolom 1, A21 berarti baris 2 kolom 1. Nah, baris 2 di sini kolom 1. Nah, misalkan A11 sama dengan 1, jadi kita misalkan A11 sama dengan 1, masukkan di sini nilai 1, maka kita peroleh nilai A21 sebesar 1,263 ya. 1,263, silahkan nanti dicek lagi ya. Di sini tertulis 1,28 A21. Untuk W2 32,9 radian per detik diperoleh, masukkan ke rumus
Dengan memisalkan harga A12-nya 1, ternyata A22 menjadi minus 1,629. Minus berarti ke kiri ya, nilainya minus 1,629. Jadi penggambarannya di sini tadi misalkan di 1, kemudian karena minus berarti arahnya ke kiri. Jadi yang ini sama-sama positif, yang di sini A22-nya negatif untuk masing-masing nilai W1 dan W2. Next. Nah, untuk MODSAT di atas dapat dinormalisasikan sebagai berikut. Jadi MODSAT ini bentuk modnya atau modenya nanti ini dirumuskan dengan si IJ sama dengan AIJ dibagi akar dari sigma K sama dengan 1 sampai N, MK dikali AKJ kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus ini, kita karena kita punya 2 lantai, berarti nanti ada 2 baris dan 2 kolom, yaitu si 11, 21, 12, dan 22. Karena kita punya 2 lantai. Sehingga ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, dengan rumus umum seperti ini, kita ganti dengan masing-masing nilainya A11, A21, A12, dan A22, dan masukkan masing-masing angkanya, momen M1, massa M1 dan M2, lalu nilai A1 dan A2, kita peroleh nilai MODSAT untuk masing-masing A11 yaitu 0,06437, A21 0,0813, A12 0,0567, dan si dua-duanya min 0,0924. Dan masing-masing nilai ini kita normalisasi atau dalam bentuk matrik, yaitu menjadi seperti ini. Jadi nanti dijadikan dalam bentuk matrik dengan susunan 11, 12, 21, dan 22. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, dan baris 2 kolom kedua. Nah, untuk mengontrol kondisi ortogonalitas, yaitu dengan rumus si transpos atau T dikali dengan M dikali dengan C. Untuk transpos berarti susunnya kita balikan, yaitu yang baris di sini, kolom di sini menjadi baris pada transpos, sementara ini kolom 1 menjadi baris 1. Yang ini kolom kedua menjadi baris kedua. Jadi posisinya kita transpos, kemudian dikalikan dengan massa M1 dan M2, lalu dengan nilai aslinya. Nah, dari MODSAT tadi. Kemudian ini kita kalikan dulu satu-satu. Nah, berarti nanti baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, nilainya adalah sebesar 8,7448. Baris pertama dikalikan kolom kedua 5,3658. Lalu baris kedua dengan kolom pertama nilainya 7,7112. Ini perkaliannya bisa dipahami ya. Maksudnya tadi baris pertama itu adalah 0,0643 dikalikan 136 ditambah 0,0813 dikali 0. Ini hasilnya. Kemudian baris pertama kali kolom kedua berarti 0,0643 dikali 0 berarti 0 ditambah 0,0813 dikali 66. Ini dia nilainya. Begitu juga yang di bawah. Berarti ini dikali ini ditambah ini kali ini. Yang kemudian yang di sini berarti 0,0567 kali 0 ditambah min 0,0924 dikali 66. Nah, ini adalah hasil perkalian yang 2 kolom ini ya. Kemudian hasil ini baru kita kalikan dengan kolom yang ketiga dengan cara yang sama ya. Baris pertama dikali kolom pertama hasilnya 1, baris pertama kali kolom kedua hasilnya 0, baris kedua kolom pertama hasilnya 0, baris kedua dikalikan kolom kedua hasilnya 1. Jadi matrik untuk kondisi ortogonalitas menghasilkan 1001. Ya, jadi nanti perkalian itu hasilnya adalah 0,999, jadi mendekati 1 ya masing-masingnya. Berikutnya, persamaan geraknya dari core plate kita rubah menjadi uncore plate ya. Dari core plate dirubah menjadi uncore plate, yaitu M Y triple dot ditambah KY sama dengan minus M Y double dot. Ini untuk turunannya. Kemudian kita misalkan Y sama dengan C dikali Z. Dan kalikan persamaan di atas dengan transposnya. Jadi masing-masing persamaan ini yaitu kita kalikan dengan transposnya dan masukkan nilai di mana Y-nya itu adalah nilai ortogonalitas tadi dikalikan dengan Z. Kemudian jangan lupa dimasukkan
yang transposnya. Jadi ini yang kita pakai persamaannya dengan memasukkan masing-masingnya. Jadi ini kondisi matrik transposnya, matrik massa, dan ini adalah nilai matrik asli dikalikan dengan Z1 double dot dan Z2 double dot. Kemudian yang ini tadi adalah transposnya, yang ini adalah nilai K, matrik K ya, yang ini. Kemudian ini nilai asli, kemudian ini Z1 dan Z2. Sama dengan ini matrik transposnya, hasilnya minus ya, karena di rumusnya minus, dikalikan dengan 136 dan 66 tadi massa ya, massa Y double dot dan Y double dot S, M1 dan M2. Nah, perkaliannya sama seperti tadi. Jadi yang ini dikalikan dengan ini dulu 1 dan 2, nanti hasilnya baru dikalikan dengan ketiga. Jadi diperoleh nanti persamaannya ini. Kemudian yang berikutnya juga sama-sama kita kalikan, ditambah, dan hasilnya juga dikalikan. Sama ya caranya seperti perkalian baris dengan kolom. Nah, jadi dari sini tadi nanti kita peroleh nilainya Z1 double dot ditambah 139,24 Z1, berarti dari ini tadi ya, Z1, kemudian ditambah yang Z1, ini yang double dot dengan Z1, hasilnya adalah nanti di sini min 14,120 Y double dot S. Kemudian yang Z2, berarti yang persamaan yang Z2, Z double dot 2, Z2 double dot ditambah 1082,41 Z2, hasilnya adalah perkalian ini ya, baris kedua, min 1,613 Y double dot S. Oke, selanjutnya sampai di sini hati-hati ya dalam perkaliannya. Nah, berikutnya solusi dari persamaan di atas adalah untuk J double dot S 0,28 G, berarti 0,28 dikali 386 inch per detik kuadrat. Kita masukkan, dapat hasilnya 108,08 inch per detik kuadrat. Nah, dari rumus yang tadi, rumus yang Z1 dan Z2, kita masukkan untuk nilai Y double dot-nya, berapa hasilnya, dikalikan yaitu dari hasil ini dikalikan dengan Y double dot masing-masingnya, maka kita peroleh nilai hasil akhirnya min 1526,09 dan min 174,33. Maka solusi persamaan di atas adalah solusi beban konstan, yaitu sebesar Z1 sama dengan V01 dibagi W1 kuadrat dikali 1 dikurang cos W1T. Nah, masukkan nilai masing-masing. V01 nilai W, lalu 1 dikurang cos 11,83T. Jadi dari nilai W1 tadi ya. Kemudian ini untuk nilai W2-nya. Untuk nilai Z2. Jadi Z1 dan Z2. Dan untuk perpindahannya yaitu X1 dan X2, yaitu nilai dari psi 11 dikali Z1 ditambah psi 12 kali Z2. Masukkan nilai persamaannya masing-masing dikalikan dengan nilai Z-nya, kemudian yang persamaan 1 dengan nilai Z2-nya. Jadi nanti persamaannya dalam bentuk cos. Kemudian begitu juga dengan X2-nya dengan cara yang sama. Nah, di sini persamaan X1 dan X2 disebut time history atau riwayat waktu. Respon akibat beban Y double dot sebesar 0,28 G. Nah, dari sini kita peroleh harga maksimum sebagai berikut, yaitu dengan cara cos WT-nya itu sama dengan 1 untuk minimum, untuk yang Umax berarti cos WT-nya min 1. Nah, dengan cara ini, mengganti ini dengan minus 1, kita peroleh nilai X1-nya 1,426 inci, dan X2 atau perpindahan lantai 2 1,789 inci. Nah, untuk mengetahui harga respon maksimum dengan cara pendekatan, harga kosinus pada persamaan di atas harus sama dengan minus 1. Jadi, Z1 max-nya masing-masing, Z1 max tadi nilai ini kita kalikan di sini Z1 dan Z2 masing-masing nilai cos-nya ini diganti dengan minus 1, maka kita peroleh nanti nilainya menjadi min 10,96 kali 2, kemudian min 0,16 dikali 2. Jadi kita peroleh nilai Z1 max dan Z2 maksimum. Nah, ini adalah langkah 1.
Kemudian ada langkah kedua dan ketiga. Dengan peningkatan akar pangkat 2, kita mencari lagi X1 mak dan X2 maknya. Dengan rumus seperti ini, masukkan masing-masing nilainya. Kemudian dengan pendekatan harga absolut juga kita peroleh X1 mak dan X2 maknya. Nah, dari hasil nomor 2 dan nomor 3, S1 maknya hasilnya juga hampir sama ya, 1,409 in. Di sini 1,54 in. Tadi sebelumnya 1,426. Kemudian X2-nya 1,8 in. Kemudian di sini 1,81 in, juga hampir sama ya, sebelumnya 1,789 in. Nah, tadi itu dengan pendekatan riwayat waktu ya, time history dengan G-nya 0,28 G. Untuk yang kedua, respon spektrum gempa El Centro dengan redamannya 10%. Jadi kita gunakan dari kurva respon spektrum nanti. Di sini ada time history untuk El Centro, gempa El Centro. Kalau ada yang pengen tahu gempa El Centro itu di mana, silakan di Google biar menambah ilmu pengetahuannya ya. Ini gempa El Centro ini dulu menjadi dasar untuk perhitungan dari membuatkan time history atau riwayat waktu dari gempanya di Meksiko ya kalau nggak salah. Jadi di sini nanti kita hitung W1 dan W2 tadi sudah masukkan ke rumus untuk menghitung frekuensi 1 dan frekuensi 2. Nah, dari frekuensi ini kita bisa menghitung SD atau perpindahan 1 dalam T2. Nah, kita peroleh nilainya sebesar ini. Dan kemudian ada faktor partisipasi ragam sebesar min 14,12, Z1 dan Z2-nya min 1,613. Jadi dimasukkan ke sini, maka kita peroleh nanti X1 maknya 9,3 inci dan X2-nya 10,9 inci. Jadi sedikit berbeda ya untuk hasil dengan gempa El Centro ini. Nah, yang terakhir nanti dengan mengetahui simpangan maksimum ini dan gaya dalamnya, ada di sini untuk perpindahan X1 dan X2 maksimum K1 dan K2, kita bisa menghitung nanti gaya geser dan momen ya. Jadi V1 gaya geser lantai 1, berapa gaya geser di lantai 1, kemudian berapa momennya, kemudian berapa gaya geser di lantai 2 V2 dan momen di lantai 2. Jadi dari hasil perpindahan tadi, yaitu nilai X2 mak dan X1 maknya, kita bisa menghitung gaya geser atau P dan momen di masing-masing lantai, seperti contoh di sini. Nah, demikianlah dulu penjelasannya untuk pembahasan multi degree of freedom system. Ibu sudahi dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.